Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah pengajian Fikrah kajian online MSI yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan yang sudah kita selesaikan tadi maghrib pada hari yang ketujuh. Kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui kajian online pada malam hari ini, Kamis 30 April 2020 bertepatan dengan 7 masuk 8 Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah yang mengikuti kajian online ini dalam kondisi sehat walafiat. Untuk itu marilah lebih dahulu seperti biasa kita mohon kehadirat Allah, hidayahnya mengiringi pembahasan kita pada malam hari ini agar membawa manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah pengajian kajian online Fikrah MSI yang saya hormati, melanjutkan bahasan kita seminggu yang lalu. Kita sudah diajarkan oleh Nabi memasuki Ramadan untuk memperbanyak bacaan doa yang diajarkan Nabi. Melalui hadis beliau, istaghfiru fi Ramadhana min arba'i khisalin. Perbanyaklah kamu sekalian di bulan Ramadan melakukan 4 hal. Khoslataini turduna bihima rabbukum wa khoslataini la ghina'a binkum anhuma. 2 hal yang pertama, kalau kau lakukan di bulan Ramadan, kata Nabi, akan mendatangkan ridho, cinta dari Tuhan kalian. Dan 2 yang terakhir, kalian akan butuh, tidak boleh tidak, mesti kalian akan membutuhkannya. Fa amal khoslataini lataini turduna bihima rabbukum. Adapun 2 hal yang pertama yang kalau kalian memperbanyaknya di bulan Ramadan, pasti kalian akan mendapatkan ridho dari Tuhan kalian. Apa itu? Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Membaca syahadat, mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kalian memperbanyak istighfar, mohon ampun kepadanya. Kemudian wa ammal khoslataini latani ala ghina'a bikum anhuma. Adapun 2 hal yang kedua, yang terakhir, yang pasti kalian akan butuh kepadanya adalah fatas'alullahal jannata wa ta'awwaduna bihi minan nar. Perbanyaklah kalian memohon kepada Allah di bulan Ramadan akan sorganya, dan mohon perlindunganlah kepadanya agar supaya tidak masuk neraka kelak di akhirat. Nah, ini terjemahnya yang sudah kita uraikan, yang kesimpulannya dimanifestasikan menjadi doa khas Ramadan
yakni asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita membaca doa khas Ramadan ini sudah 8 kali 3. Yang biasa mengikuti taraweh dan sholat witir berjamaah di bulan Ramadan, pasti oleh imamnya akan diajak membaca ini 3 kali dalam semalam. Kalau hari ini sudah yang ke-8, berarti 8 kali 3 berapa? Berapa 8 kali 3? 32 kali. Insya Allah kalau kita diberi umur panjang sampai menuntaskan Ramadan terakhir, bayangkan 3 kali 3, 90 kali kita baca doa ini, doa khas Ramadan. Sayangnya kebanyakan selesai Ramadan, doa khas Ramadan itu saya katakan libur 11 bulan. Kelak kalau kita diberi umur panjang lagi oleh Allah tahun depan, kumat lagi doa khas Ramadan kita baca. Oleh karena itu saya mengingatkan 2 kali pertemuan ini agar hendaknya selesai Ramadan doa ini tetap seharusnya kita mohonkan kepada Allah untuk kita jadikan pedoman dalam hidup. Inilah hakikat hidup Islam yang diajarkan agama Islam kepada kita. Pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Akidah tauhid harus mantap dalam kehidupan kita sebagai dasar hidup kita. Kemudian yang kedua, diingatkan melalui permohonan istighfar bahwa manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, kesempatan manapun, utamanya Ramadan, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah agar khilaf salah dan dosa kita diampuninya. Itu bagian 1-2 sudah kita bicarakan panjang lebar pada pertemuan kajian online Kamis yang lalu. Nah sekarang yang kedua dan ketiga ini mari kita lanjutkan. Yang formulasinya akhirnya menjadi doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, saya mohon kepadamu akan ridhomu. Sebab kalau engkau telah meridhoi saya, meridhoi kami, maka sorgalah yang kau berikan nanti di akhirat nanti. Bukankah itu tujuan hidup umat Islam yang diajarkan oleh agama ini? Bahwa sasaran akhir toh nanti cita-cita terakhir adalah masuk sorga atas ridhonya. Kemudian yang kedua akhir, wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Berlindung kepada Allah agar supaya tidak dapat murkanya. Sebab kalau Allah sudah murka, benci di atas benci, maka nerakalah nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hikmah Ramadan yang ini saya kemudian bayangkan menjadi skema seperti ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan akhir pada pertemuan Kamis yang lalu saya menggambarkan seperti ini. Sebentar. Bahwa Allah itu punya ini ya, doa khas Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Ini doa yang saya katakan doa khas Ramadan. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepada kita. Ridho itu adalah cinta. Segala-galanya dalam hidup ini kalau sudah dapat cinta dari Allah, maka balasan yang paling top adalah sorga. Dan dari sorga inilah kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang bahasa Al-Qur'annya difirmankan oleh Allah, khalidina fiha abada, masuk sorga untuk selama-lamanya. Kalaupun dibanding dengan kebahagiaan dunia ini kecil, yang semu, yang tidak awet, sedangkan bahagia yang di akhirat itu ada dalam sorga, dan sorga Allah itu diberikan kalau Allah meridhoi kita, menyintai kita. Itulah inti dari Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sebaliknya, kalau Allah sudah murka, suhtun itu di atas marah, bughdun marah. Nah kalau sudah marah-marah itu berlipat-lipat menjadi suhtun itu benci.
Maka kalau Allah sudah benci kepada hambanya, tidak ada lain balasannya kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Dan neraka inilah tempat kesengsaraan yang abadi. Kalau bahagia di surga itu khalidina fiha abada, maka demikian juga kalau Allah sudah murka, sudah benci, akan dimasukkan ke dalam neraka yang siksanya tak terhingga, sengsara selama-lamanya. Pedoman hidup ini, jamaah pengajian yang saya hormati, mari kita ingat bahwa Islam mengajarkan ini loh tujuan hidup yang diajarkan agama ini kepada kita. Dan inilah yang harus kita hindari. Maka persoalannya kemudian bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana usaha kita dalam hidup terhindar dari murka Allah, dari bencian Allah, dari sukti Allah. Maka saya temukan sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seseorang, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilul nasal jannata biridhoillah. Rasulullah ditanya tentang apa yang paling banyak sesuatu perbuatan yang menyebabkan manusia banyak masuk surga dengan ridho Allah. Apa Nabi? Sesuatu hal yang paling banyak menyebabkan manusia diridhoi Allah masuk surga. Ketika itu Nabi jawab ada dua hal, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Orang ini tanya lagi, wasu'ila naktar ma yudkhilun nasan nar bisakhati. Apa Rasul? Sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka akibat dimurkai oleh Allah. Maka Nabi jawab juga ada dua hal, al-famu wal farju. Mulut dan maaf tanda kutip senjata, kemaluan. Ini artinya muttafaqun, hadis ini muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Rasulullah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga dengan ridho Allah. Beliau jawab taqwallah wa husnul khuluq. Beliau ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka karena dimurkai oleh Allah. Beliau jawab mulut dan kemaluan. Coba kita lihat. Ridho Allah itu diberikan kepada hambanya yang punya sikap takwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti dalam kehidupan, akhlak yang baik. Sebaliknya, murka Allah, kebencian Allah itu akan ditimpakan kepada orang yang tidak pandai menjaga mulut dan kemaluannya. Sebab mulut akan dapat murka Allah. Sebab kemaluan akan dapat murka Allah. Dan kalau Allah murka, sudah tidak ada lagi tempat di akhirat nanti kecuali neraka. Nah, pertanyaan lanjutan jamaah sekalian, apa hubungannya dengan puasa Ramadan yang hari-hari ini sedang kita jalani? Justru kalau Ramadan ini kita hayati betul puasanya dengan segala pelajaran yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW, Ramadan mengantarkan kepada kita ke arah sini. Puasa Ramadan akan mengantarkan kita menjadi orang takwa Allah. Puasa Ramadan akan menjadikan kita lebih halus budi pekerti kita, semakin punya akhlakul karimah. Puasa Ramadan batalnya yang hakiki adalah mulut dan kemaluan. Berarti pesan sponsor Ramadan, kita diajarkan untuk lebih mampu mengendalikan mulut, baik yang masuk maupun yang keluar. Bukankah batalnya puasa menurut fikih karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut? Begitu juga nilai pahala puasa hangus sama sekali kalau kita berkata kotor dari mulut. Maka kendalikan mulut, murka Allah tidak akan kita terima. Dan yang kedua, walaupun suami istri itu sah melalui pernikahan untuk menyalurkan nafsu biologisnya lewat yang jalan satu ini, tetapi kalau tidak bisa mengendalikan, Allah murka karena sebab yang ini. Jamaah pengajian yang saya hormati, mari kita uraikan satu persatu. Kalau tadi Nabi menyatakan bahwa ridho Allah itu ada dalam takwanya kepadanya. Takwallah. Apa sih arti takwa? Salah satu di antara definisi takwa kepada Allah,
sikap pengendalian diri untuk mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mampu enggak diri kita ini kita kendalikan? Ketika datang perintah-perintah Allah, ibarat mobil kita jalankan sesuai dengan perintah yang empunya. Ketika empunya melarang agar supaya mobil tidak melanggar ke sana, kita mampu mengendalikan dirinya. Itulah arti dari sikap takwa kepada Allah. Sampai sejauh mana kemampuan kita mengendalikan diri kita, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, sejauh itulah kualitas takwa kita kepada Allah dinilai. Ya, dalam bahasa Arab biasanya takwa kepada Allah itu diartikan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Diambil dari firman Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalimat ini diulang-ulang oleh Allah dalam formulasi yang agak beda, tapi inti daripada takwa Allah akhirnya patuh, taat, nurut kepada Allah. Diperintah jalan, dilarang dihindari. Inilah yang dituju dengan takwa Allah itu. Maka Allah kemudian berfirman, ketika kita sudah merasa diri menjadi orang yang patuh taat kepada Allah, hendaknya istiqomah, konsisten, betul. Orang bertakwa kepada Allah bisa-bisa saja, tapi mampu tidak konsistensi istiqomahnya itu dijalankan terus. Maka Allah di surat Al-Baqarah ayat 102 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Tidak peduli situasi dan kondisi, dimanapun berada, kapanpun berada, bagaimanapun keadaan hidup ini, takwa Allah yang haqqa tuqatih inilah yang dituju oleh sasaran yang diperintahkan Allah kepada kita. Maka kalau ini tetap kita pegangi, pesan berikutnya, bawalah takwa yang haqqa tuqatih itu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau ada istilah maaf-maaf ini, NKRI harga mati, maka bagi orang mukmin takwa Allah harga mati. Kita sudah menyatakan tauhid kita kepada Allah, ada kesalahan mohon ampun, sekarang ada keyakinan bahwa Islam harus kita bawa sampai mati dengan jiwa takwa kita kepadanya. Jamaah kajian online Fikrah MSI yang saya hormati, dalam kaitan ini Nabi pun juga menggarisbawahi haqqa tuqatih itu. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah kalau ittaqillah saja masih mampu. Tapi kalau sudah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, ini kan berarti tidak bele-bele. Di masjid kita takwa Allah, di rumah kita takwa Allah, di jalan kita takwa Allah, di pasar, di tempat kita kerja, dari rekreasi, sampai dimanapun kita berada, Nabi pesan, pegang ketaatan kepada Allah. Ini yang tidak semua orang muslim mampu menjalankannya. Tapi kita harus punya upaya untuk setahap demi setahap ke depan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih yang menurut Nabi penjelasannya haitsuma kunta. Dan itu sekali lagi tidak ringan, harus ada kemauan keras dan istiqomah. Namun Nabi menyadari bahwa tidak semua umat bisa melakukan hal seperti itu. Maka beliau kemudian memberi solusi, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Ketika kalian melakukan keburukan, kesalahan, dosa, maksiat, apapun itu rupanya, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang kebaikan itu akan dapat menghapusnya. Manusia kemarin sudah kita bicarakan tidak bisa lepas dari salah. Tapi manusia yang baik ketika berbuat salah adalah khairul khatta'in at-tawwabun, yang mau tobat. Nah, ketika kita terperosok ke dalam kemaksiatan misalnya, segeralah ingat ini. Segera berbuat baik, apapun kebaikan itu. Maka yang baik itu akan menghapus kesalahan. Nah, ini pesan Nabi. Berikutnya apa? Insya Allah kalau jalan hidup kita sudah dalam track
takwa Allah seperti ini, pedelah kita. Walaupun tidak perlu nebak dodo, sudah tercatat sebagai calon penghuni sorga. Karena itu saya tidak main-main, saya tidak ngelem berlebih-lebihan. Insya Allah yang mengikuti kajian online ini sudah tercatat sebagai calon-calon penghuni sorga. Amin ya rabbal alamin. Apa jaminannya? Hadis ini coba dilihat. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sudah kita jalani. Wa shollu khamsakum, salatlah 5 waktu kalian. Alhamdulillah, mulai kecil sampai hari ini kita sudah dibimbing oleh semua pihak, sejak orang tua kita, guru-guru kita, lingkungan kita, salat 5 waktu tetap kita jalani dengan baik. 2. Yang ketiga, wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Alhamdulillah, hari ini kita sudah jalani sampai sepekan ini 7 hari. Tahun-tahun yang lalu sudah tercatat. Maaf, sejak balik kita sudah diajari untuk menunaikan puasa Ramadan. Sampai hari ini, sampai tahun ini, berapa kali sudah. Dibanding dengan Nabi Muhammad, perkaliannya saja masih jauh lebih banyak daripada kita. Tapi kualitasnya, ya mohon maaf, tidak sebanding. Tapi kita sudah jalanilah kewajiban sebagai orang Islam untuk menunaikan rukun Islam yang keempat, yakni puasa Ramadan ini sudah kita jalani. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kunci sorga yang ketiga. Yang keempat, wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta benda kalian. Kita sudah diberi rizki oleh Allah, maka dalam keadaan memenuhi syarat, harta milik kita sendiri, pemberian Allah dari hasil usaha kita bekerja. Lalu yang kedua sudah mengendap 1 tahun kita miliki, haul. Yang ketiga sudah sampai nisabnya, ukuran standar minimal. Maka harta yang sudah memenuhi syarat 3 ini kewajiban kita untuk menunaikan zakatnya sekitar 2,5%-nya. Itu sudah kita jalani. Beda dengan zakat fitrah, ini kaitannya dengan puasa Ramadan. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa ati'u umara'akum, taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin rumah tangga, bapak. Pemimpin rumah tangga, suami. Pemimpin organisasi, pengurus. Pemimpin negara adalah pejabat-pejabat yang sudah diresmikan oleh undang-undang dan hukum. Maaf, sejak RT, RW, kepala desa, kepala lurahan, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Ini semuanya ulil amri yang harus ditaati. 5 hal ini kalau kita jalani secara keseluruhan, Nabi menjamin tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk surga Tuhan kalian. Takwa kepada Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, taat kepada pimpinan, sami'na wa ata'na. Kalau ada perintah yang baik, meninggalkan larangan, maka jaminannya kata Nabi, surga akan dijanjikan untuk kita tempati nanti. Mudah-mudahan 5 hal yang sudah kita lakukan selama ini ke depan tetap kita jalani. Insya Allah kita bertemu dengan Nabi Muhammad di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Fikrah online MSI yang saya hormati, Allah menilai hambanya itu dengan ukuran standar yang baku. Beda dengan kita. Kadang-kadang kita menilai orang per orang, teman, handai taulan atau lain, paling tidak menurut kriteria yang digambarkan Nabi ada 4. Sebagaimana Nabi bersabda, orang cari menantu, orang mau kawin, motivasinya ada 4. Dilihat rupanya, ukuran kemudian hartanya, kemudian keturunannya, suku bangsanya, baru agamanya. Tungkahul mar'u al-mar'atu li arba'in. Bahwa perempuan, wanita dinikah itu karena motivasinya 4. Rupanya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Itu kriteria secara umum ini. Belum yang lain. Namun Allah memberikan satu kriteria. Orang yang baik, orang yang mulia, orang yang terhormat di hadapan Allah hanya satu kriterianya.
Di surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semuanya di hadapan Allah, di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Ada kata-kata paling, atqakum. Ini berarti nilai takwa seseorang dengan orang lain tidak sama. Nah, puasa Ramadan ini, jamaah pengajian yang saya hormati, mengingatkan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita. Sholat, zakat, haji, amal soleh yang lain mungkin dilihat orang banyak. Orang lain bisa menilai. Tapi siapa yang bisa menilai puasa kita? Antara puasa dan tidak puasa kita tidak tahu. Antara puasa yang bersih, yang setengah bersih, yang kotor kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itulah dalam sebuah hadis qudsi Nabi menyatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li, kata Allah. Seluruh perilaku amal soleh, amal baik manusia untuk dirinya, kecuali satu, puasa. Puasa ini hanya untuk aku. Maka dari sini gabungan puasa Ramadan dengan atqakum ini erat sekali. Tujuan puasa kan la'allakum tattaqun. Nah, maka karena itulah kita diajarkan, dibimbing, didorong, disemangati oleh lingkungan kita untuk terus meningkatkan menjadi atqakum ini. Jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, untuk mengukur evaluasi diri ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi menyatakan, la yabkhulu ahadukum darajatal muttaqi hatta yada'a lima ba'sa bihi. Seseorang di antara kalian belum dapat mencapai derajat muttaqi, orang yang benar-benar takwa, sehingga dia meninggalkan apa yang tidak ada guna baginya. Oh, ini kriteria lagi. Jangan dikira takwa itu hanya menjalani perintah, menjauhi larangan. Tapi ada lagi peringatan dari Nabi. Seseorang belum bisa mencapai derajat muttaqi sebelum bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Berarti kalau penghayatan takwa ini sudah mantap, tutur katanya, perilakunya, hati dan pikirannya mesti positif terus. Negatif sama sekali tidak ada, yang nol saja tidak mau kerjakan. Ini sekedar saya gambarkan. Syariat agama Islam, hukum-hukum ajaran agama Islam itu ada perintah, juga ada larangan. Perintah-perintah amar ma'ruf itu mesti nanti berbuah kebaikan. Larangan-larangan nahi anil mungkar itu nanti buahnya mesti kemungkaran, kemaksiatan, pelanggaran hukum. Di tengah-tengah antara perintah dan larangan ada yang namanya boleh, mubah. Perintah menumbuhkan hukum wajib menurut ilmu fikih, kemudian larangan menumbuhkan haram, sedangkan boleh menumbuhkan mubah. Wajib itu kalau diperintah dijalani akan mendatangkan pahala. Kita diperintah sholat, aqimus sholat, kita jalani wajib, pahala masuk rekening akhirat kita. Puasa Ramadan, kutiba alaikumus syiyamu, kita jalani puasa wajib, pahala kita dapat. Addu zakata amwalikum, aqimus sholat wa atu zakah, kita jalani, dapat pahala karena kewajiban sudah memenuhi syarat. Maka ketika datang wa atimul hajjah, sempurnakan ibadah haji, maka haji kita jalani wajib, pahala dapat kita peroleh. Nah, sekarang sebaliknya, ketika Allah melarang, misalnya kata orang Jawa mau limo, sekarang jadi mau 6. Minum minuman keras, main judi, kemudian main madat, ganja, morfin, sampai narkoba, kemudian medok, maling, dan yang ke-6 mateni wong. Ini larangan. Kalau kita langgar, kita kerjakan haram mendapatkan dosa. Agama itu kan ini ada perintah, ada larangan. Lah, yang mubah, yang boleh itu tidak dapat apa-apa, netral. Kita jalani tidak dapat apa-apa, kita langgar ya tidak dapat apa-apa. Itu boleh. Apa misalnya? Tertawa terbahak-bahak, bergurau berlebih-lebihan. Agama tidak melarang, agama tidak perintah.
Kita guyon, memel, agama tidak perintah, tidak larang. Ya. Nah, namun kalau kita tinggalkan, inilah yang kata Nabi, meninggalkan hal yang tidak ada gunanya. Jamaah sekalian, kalau pahala itu diberi gambaran plus, dosa itu kemudian digambarkan dengan min, netral itu kemudian digambarkan dengan nol, maka kata Nabi tadi itu, seseorang belum bisa mencapai derajat muttaqin yang sempurna sebelum bisa meninggalkan 0000 itu. Netral-netral itu. Sehingga ukuran orang muttaqin yang sempurna ya plus itu terus. Jangankan min, yang nol saja tidak mau mengerjakan. Inilah derajat, dan itu memang agak sulit, tetapi harus ada kemauan. Karena itu ada ungkapan pikir dahulu sebelum berkata, pikir dahulu sebelum berbuat, plus, minus, atau nol. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tadi. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan yang kita jalani sampai seminggu ini, nanti akan bisa kita sempurnakan. Sebab dengan ini semuanya puasa Ramadan ke sini. Kita ingin puasa Ramadan kita ini mencapai yang baik, yang menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan itu. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khawasil khusus, istimewa. Puasa umum adalah puasa yang hanya meninggalkan larangan fikih. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri. Sah puasa. Tapi mulutnya masih bicara kotor, tingkah lakunya masih kotor, tidak membatalkan puasa secara fikih. Kewajiban sudah dilaksanakan. Itu puasa umum. Poso cik ngecebret ae. Itu puasa umum. Nah, yang kemudian puasa yang khusus adalah puasa yang meninggalkan apa yang membatalkan puasa, makan minum dan nafsu biologis tadi itu. Di samping itu anggota tubuh ini ikut puasa. Mata tidak jelalatan jadi mata keranjang, hidung tidak jadi hidung belang, lidah tidak dijadikan lidah buaya, kuping tidak jadi kuping gajah, dan seterusnya. Anggota tubuh kita kendalikan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan selama puasa Ramadan khusus. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mencapai puasa khusus ini. Sedangkan puasa istimewa, khawasil khusus, di samping fikihnya, di samping akhlaknya, tambah satu lagi, hati dan pikiran ikut puasa. Tidak melamun, tidak membayangkan yang buruk-buruk. Semuanya diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Dan itu melalui proses, melalui tahapan, melalui latihan, melalui kemauan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mencapai paling tidak menjadi puasa khusus, syukur-syukur dinilai oleh Allah menjadi puasa yang istimewa, khawasil khusus. Jamaah sekalian, inilah kunci pertama orang dapat ridho Allah dengan takwa Allah yang benar, yang istiqomah sampai akhir hayat kita bawa, maka kunci surga pertama akan kita dapat. Selanjutnya yang kedua kata Nabi adalah husnul khuluq. Bukankah Nabi juga mengukur? Kalau tadi Allah mengukur inna akramakum indallahi atqakum, orang mulia mukmin yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sekarang gilirannya Nabi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling bagus budi pekertinya, yang paling baik kelak akhlaknya, yang paling sopan dalam pergaulan, yang lemah lembut sikapnya, tutur katanya santun, hatinya lemah lembut, perilakunya juga dikendalikan jadi baik. Ini nilai iman orang mukmin yang sempurna itu. Jamaah sekalian, sambung tadi itu. Riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Muadz bin Jabal, kan Nabi menyatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Lalu poin kedua, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan baik dengan perbuatan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka
keburukan akan dihapus. Misalnya anggota tubuh kita pakai untuk maksiat, mata keranjang, hidung belang, lidah buaya, kuping gajah, dan seterusnya, segera ambil air wudhu. Maka ketika kita wudhu dengan sempurna, Nabi menyatakan dosa yang dilakukan oleh anggota wajah logrok bersamaan tetesan air wudhu. Tangan tadi mampir ke sana kemari, begitu kita sadar segera wudhu, maka dosa yang kita lakukan melalui tangan akan dihantarkan bersamaan tetesan air wudhu. Begitu basuh kepala, usap kepala, begitu basuh kaki. Maka wudhu yang semula diperintah untuk akan mendirikan sholat bisa menghapus kesalahan. Itu yang dimaksud wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Tidak hanya istighfar, sholat kita lakukan, kesalahan sebelum sholat diampuni oleh Allah. Puasa Ramadan 11 bulan kita melakukan kemaksiatan, Ramadan kita jalani penuh baik, diterima Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa 11 bulan yang lalu diampuni oleh Allah. Haji 1 umur, umroh per tahun. Inilah luasnya ampunan Allah kalau kita mau melakukan kebaikan-kebaikan. Maka yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia. Bermasyarakatlah, bersosialisasilah, tapi peringatan Nabi bawa akhlak yang baik, bawa budi pekerti yang baik ketika bergaul. Ini mengajarkan kepada kita umat Islam tidak seyogyanya memilih pola hidup individualis, mementingkan diri sendiri, tidak mau bergaul dengan orang. Sholat 5 waktu boleh dikerjakan di rumah secara normal, tapi Nabi perintah jamaah di masjid, di musola terdekat, biar kumpul sama tetangga kanan kiri. 1 minggu diperintah Jum'an orang laki-laki, biar kumpul 1 kampung. Haji biar kumpul seluruh dunia. Jadi ibadah kepada Allah sekaligus bergaul, bersosialisasi dengan lingkungan, bawa akhlak yang baik. Maka kalau kita orang mukmin sudah punya takwa Allah, sudah akhlaknya bagus, coba nilainya. Ini ada hadis lagi, riwayat Imam Abu Dawud dari Bu Aisyah. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dapat mengejar dengan budi pekertinya yang baik derajat dan martabat orang yang terus-menerus berpuasa, terus-menerus sholat malam. Ya Mbak, mohon maaf, kula biasae kali cara Jawa mengatakan ayo totoan karo ketokan kuku. Bisa ndak jamaah ini puasa tiap hari, setiap hari 1 tahun penuh? Yang dilarang memang hanya 5 hari. Umat Islam ini puasa yang haram dan dijalani itu dosa kan 5 hari. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, Ayyamit Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah haram. Tidak boleh. Nah, setelah itu 355 hari puasa terus menerus. Sulit, nggak mampu. Lalu demikian juga qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam Madin. Tiap malam terus menerus. Kadang-kadang keturun, kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai, kadang-kadang payah dan seterusnya. Nah, sekarang jamaah kajian online yang saya hormati, Nabi memberikan gambaran kalau seseorang punya akhlak yang sempurna, akhlakul karimah, martabatnya, derajatnya sebanding dengan orang yang berpuasa terus-menerus, sebanding dengan qiyamul lail terus-menerus. Bukankah ini terhormat? Betapa pahalanya. Hadirin jamaah yang saya hormati, dalam hal bergaul dengan seseorang, akhlak itu diukur juga sampai sejauh mana kita bersikap dengan orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kamu sekalian, kata Nabi, belum dikatakan mukmin sempurna, iman yang sempurna, sebelum menyintai saudara-saudara di sekeliling kita seperti menyintai diri kita sendiri. Seperti menyintai diri kita sendiri. Sekedar gambaran coro Jawa lagi.
Nek dilus-lus karo wong liya iku ngerasa enak, dipijet-pijet ngerasa enak, lus-lusen wong liya. Nek dijewit karo wong liya, aduh lara, aja njewit wong liya. Filsafat orang Jawa dari hadis ini muncul, tepo slira, tenggang rasa. Kalau kita senang dibegitukan orang lain juga kita begitukan. Kita kalau berhadapan dengan orangnya ini ahli senyum, menyenangkan, kita senang, maka senyumlah dengan orang lain. Kalau ada teman saudara merengut saja kepada kita, ya ojo merengutlah kepada orang lain. Ini akhlak yang halus, rasa iba. Ini kesempurnaan iman akan dilihat di situ. Jangankan kepada manusia, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, sampai kepada binatang saja. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana tepos liro, iba kita ini. Ini ada sebuah hadis ini. Innallaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu sekalian bersikap baik kepada segala sesuatu ciptaan Allah. Ya, yang bangsa roh karena kita tidak tahu, malaikat, iblis, setan, jin dan semacamnya kita tidak tahu karena gaib. Yang kasat mata saja, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, ini yang terlihat. Kita diwajibkan oleh Allah menurut Nabi ini untuk bersikap baik kepada sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, bagusi pembunuhannya. Loh, membunuh ini hukum perang. Kalau sudah terjadi perang fisik, tembak menembak, maka hukum perang itu satu di antara dua, membunuh musuh atau dibunuh. Nah, ketika kancah perang seperti itu, musuh sudah ada di hadapan kita, harus kita dahulu membunuh musuh. Nah, walaupun itu musuh, bunuh secara baik-baik. Kalau tembak, segera supaya proses kematiannya cepat. Begitu seterusnya. Lah lanjutannya hadis. Wa idza dabahtum fa ahsinul qidbah. Kalau kalian menyembelih binatang, perbaikilah cara penyembelihanmu. Wal yukhiddu syafratu. Langkah pertama, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Beri istirahat binatang yang akan disembelih. Ini coba lihat artinya. Muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian bersikap baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, perbaikilah cara pembunuhanmu. Contoh jamaah sekalian yang saya hormati, hukuman mati pada eksekusi hukuman mati di Indonesia ini hukum tembak. Dedet 12 penembak ditugaskan oleh negara untuk menghukum mati, cepat mati. Di tetangga kita negara Malaysia hukum gantung. Di Perancis guleton, dul. Di Saudi Arabia potong leher, tel. Di Amerika kursi listrik. Sekarang beritanya ada yang lebih halus lagi, yakni hukuman mati lewat suntik. Suntik pertama obat bius, kesadaran hilang. Suntik kedua menghentikan jantung berdetak. Tidak terasa. Itu barangkali proses yang diajarkan Nabi, perbaikilah cara pembunuhanmu. Nah, kalau kalian menyembelih binatang, perbaikilah cara penyembelihannya. Pisaunya ditajamkan, beri istirahat binatang yang disembelih. Jangan kemudian mentang-mentang binatang disembelih dengan geraji, krek. Penyiksaan itu. Itulah ajaran Nabi kepada kita agar lemah lembut. Sampai kepada binatang yang paling kecil ini saya jumpai lagi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis Nabi dari Abi Hurairah. Man rahima walau dzabihata usfurin rahimahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang punya rasa sayang, menyayangi seekor binatang, meskipun burung pipit, burung pipit manu emprit dari wong Jawa, hari cili-cili, ketika disembelih, maka Allah akan menyayangi dia pada hari kiamat nanti. Burung yang paling kecil, jangan malah di hadis yang lain tidak boleh burung itu dipakai tembak-tembakan sasaran, tidak. Kalau memang ingin menembak, tembaklah dengan baik. Lalu kalau masih hidup, iringi dengan sembelihan yang baik, makan ada manfaatnya, tidak apa-apa. Hadirin jamaah yang saya hormati, masih ingat cerita Nabi tentang binatang.
Ini, ada seorang penjahat yang semula dosanya besar sekali, banyak sekali, diampuni oleh Allah semuanya, termasuk dicalonkan sebagai penghuni sorga, hanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Ini Bromo Corah ini. Ada pembunuh berdarah dingin. Ketika melihat anjing yang sedang kehausan, dia mengalami kehausan seperti anjing itu, kemudian dia merasa betapa sakitnya orang yang kelaparan dan kehausan di padang pasir, menemui oase sebuah sumur dengan susah payah minum, lalu melihat anjing itu timbul ibanya, seakan aku rek ndelok asu iku melihat kehausan, lalu dengan susah payah ambil air diminumkan kepada anjing, anjing segar lari terbirit-birit. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, saksikan hambaku Bromo Corah itu aku ampuni semua dosanya. Catat, kelak di akhirat masukkan ke sorga anjing itu. Sebaliknya Nabi juga pernah cerita, seorang ibu yang baik selama ini ibadahnya diancam oleh Nabi siksaan neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Ada seekor kucing tetangga barangkali gondol iwak sepil gorengan ibu tadi itu. Dikejar, ditangkap, dimasukkan ke kamar, dikunci, berhari-hari tidak diberi makan minum, mati kelaparan, disia-siakan. Nabi menyatakan ibu yang baik itu nanti ngincipi siksaan neraka gara-gara seekor kucing. Maka sahabat ada yang tanya, masa Nabi binatang saja pengaruhnya kepada manusia seperti itu? Apa kata Nabi? Kullu kabidin rodbatin ajrun. Setiap hati yang basah, di situ ada pahala. Hati yang basah, kabidin rodbatin, itu makhluk yang bernyawa. Kalau ada makhluk ciptaan Allah yang bernyawa kau sayangi, di situ ada pahala. Mafhum mukhalafahnya, pengertian baliknya, kalau makhluk hidup kau sakiti, di situ ada dosa. Ini binatang itu. Kan itu di hadis yang lain, jangan kalian membakar semut yang bernyawa dengan api. Itu juga dilarang. Sampai-sampai Allah cerita kepada Nabi Muhammad di Al-Quran bagaimana Nabi Sulaiman menghormati semut. Akhirnya karena terkesannya Nabi terhadap cerita itu, Nabi Sulaiman tidak mau menginjak semut yang sedang jalan di tengah jalan. Akhirnya ada surat yang menceritakan itu oleh Nabi, dinamakan surat An-Naml, surat semut. Nah, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari jamaah pengajiannya membunuh semut? Nabi Sulaiman tidak mau membunuh semut, menginjak semut. Boleh memang binatang yang membahayakan jiwa kita, misalnya ular yang berbisa dan seterusnya, membahayakan kita kebunuh, boleh. Tapi selama tidak mengganggu kita, seyogyanya lah itu makhluk Allah kita biarkan. Nah, kepada binatang saja seperti itu, apalagi kepada sesama manusia. Nah, sebagai contoh terakhir yang ingin saya sampaikan, dalam hal kehidupan berumah tangga, suami itu sudah dinyatakan oleh Allah sebagai kuncinya sorganya istri. Innar rajula idza saqam ra'atahu minal ujira. Sesungguhnya seorang suami apabila memberi minum seteguk air saja kepada istrinya, dia akan dapat pahala calon penghuni sorga. Biasanya saya pakai gambaran, Bu, pean ngelak Bu, iya Pak, poso-poso ngene kan apa-apa, aku mari maghrib iki gak ono es kan apa, ki lho Bu, ono banyu sak sumur sak sendok, clup swarga. Hanya sak sendok banyu sumur, clup apa maning kate riyo adakno dikai blonjo kedul-kedul, embo. Itulah mawaddah warahmah yang mengantarkan suami menjadi suami yang baik. Begitu istri, begitu orang tua, begitu anak, begitu sesama. Saya ulang lagi sabda Nabi yang saya kembangkan tadi itu. Seorang mukmin belum dikatakan sempurna imannya sebelum bisa menyintai sama saudaranya seperti menyintai dirinya sendiri. Itulah budi pekerti yang baik yang dapat ridho Allah, calon penghuni surga. Sebagai penutup jamaah sekalian, ada dasar ilmu tasawuf yang ingin saya ajarkan
Sekedar dasar ya, gambaran. Nanti pengembangannya lain kali. Dalam ilmu tasawuf ada 3 istilah. Takholli, tahalli, dan tajalli. Kholun, takholli itu kosong. Mengosongkan hati ini dari akhlak yang tidak baik. Sedang tahalli menghiasi hati dengan akhlak yang baik. Baru penampilannya disebut tajalli. Penampilan hidupnya. Nah, akhlak yang tidak baik, moral yang tidak baik menurut Islam, pokok induknya adalah syirik, menyekutukan Allah. Maka menurut kaidah dasar ilmu tasawuf, singkirkan rasa syirik menyekutukan Allah ini dalam hati dan jiwa kita. Masukkan hiasi hidup hati ini dengan tauhid la ilaha illallah di muka kemarin itu. Maka iman mantap, hidup tegar, tidak bisa digoncang oleh lapu apa saja. Yang kedua, contoh riya. Ini upaya setan dan iblis untuk goda manusia memasukkan syirik, memasukkan riya. Beramal soleh tapi ingin dipuji, pamrihnya ingin disanjung. Singkirkan riya, masukkan ikhlas lillah. Maka penampilannya di hadapan siapa saja orang ini tulus, ikhlas. Sifat berikutnya takabur, sombong. Iblis itu sudah lama ada dalam sorga, diusir oleh Allah keluar untuk selamanya karena takabur. Maka iblis pun akan menggoda manusia, memasukkan sifat takabur, sombong ini ke dalam hatinya. Singkirkan takabur, masukkan tawadhu, terendah hati, low profile. Maka penampilannya tampak di mana-mana rendah hati. Punya banyak kelebihan tapi enggak ketara karena penampilannya rendah hati. Yang keempat, contoh lagi kufur. Tidak pernah berterima kasih, tidak mengakui jasa pihak lain. Ini juga demikian, akhlak yang tidak baik masuk. Nah, masukkan ke dalam hati setelah kufur itu adalah syukur. Apapun kehidupan kita rasakan, ini pemberian Allah, kita ucapkan pujian alhamdulillah, kita gunakan nikmat untuk kebaikan, maka hidup ini akan lapang dada. Yang kelima, marah. Suka marah-marah. Orang kalau sudah marah, pertimbangan akal sehat hilang, mudah sumpah serapah, mudah caci maki, mudah merusak, destruktif. Nah, singkirkan sifat marah, pelan-pelan masukkan ke dalam hati sifat sabar. Sabar, kemampuan mengendalikan diri lagi. Maka kalau orang bisa sabar, hidupnya tenang, tentram, ayem. Yang keenam, contoh lagi bakhil. Sudah diberi rezeki banyak oleh Allah, medite, Masya Allah. Padahal itu milik Allah. Padahal kalau nanti mati tidak bawa apa-apa. Tapi karena bakhil ini sudah masuk, sudah melekat. Nah, ini disingkirkan satu persatu. Kalau bakhil ini sudah hilang, masuk sifat sosial, dermawan, sakhi, yakni loman. Maka jiwanya akan terbuka. Contoh lagi suudzon. Kalau ada orang lain begini-begini, suudzon, buruk sangka saja. Ini sifat tidak baik. Singkirkan, hilangkan, kosongkan hati ini. Masuk husnudzon, baik sangka. Dimanapun dia akan dapat banyak simpati dari banyak orang. Akan disenangi oleh orang. Karena tidak pernah suudzon kepada pihak lain. Berikutnya lagi, saya sempurnakan 10 ini. Hasud. Hati ini kadang-kadang ada iri hati melihat orang menikmati kehidupan yang lebih baik. Maka hasud ini, iri hati ini, kongkiren ini hilangkan, kosongkan. Masuk sifat ridho. Ridho, rela dalam hidup, puas dalam hidup. Maka hidup ini akan senang, bahagia. Toma, tidak ada puas-puasnya dalam kurang saja. Nah, ini hilangkan. Rem ini, toma ini. Masukkan sifat qanaah. Neriman ing pandum, maka hati ini akan puas, apapun rasanya, bagaimanapun kehidupan akan bahagia. Yang terakhir, anania, individualis. Ojo mentingno awake dhewe tok urip iki, satu ketika akan butuh dengan pihak lain. Nah, ini singkirkan. Lalu kita masukkan sifat jamaah, sosial, kumpul, grapia, nyemana, supel dalam hidup. Nah, ini mari dikembangkan dari dasar ilmu tasawuf, takholli, tahalli, dan tajalli. Nah, demikianlah jamaah pengajian yang saya hormati.
bahwa ridho Allah itu kuncinya ada dua, taqwallah wa husnul khuluq. Puasa Ramadan mengantarkan kepada kita untuk menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Ridhonya Allah kita terima surga. Ramadan mengasah kita untuk lebih halus budi pekerti kita. Lewat perut yang lapar, lewat tenggorokan yang harus, kita merasakan penderitaan orang lain, muncul rasa iba, rasa kasihan, tolong menolong, akhlakul karimah muncul. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah, dan akhirnya kita kemudian diridhoi oleh Allah, yang hasilnya nanti insya Allah akan menjadi orang muslim muslimah yang husnul khotimah, bersama-sama jamaah semuanya ini bertemu dengan Nabi Muhammad atas ridho Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Jamaah kajian online Fikrah MSI yang saya hormati, suasana kita masih prihatin dengan merabahnya COVID-19 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini, doa mohon dihindarkan dari musibah, balak dan wabah ini kita baca bersama-sama. Kalau jamaah sempat mengikuti, monggo diikuti. Kalau tidak sempat, mari diamini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' annal ghala wal bala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkara was suyufal mukhtalifah wasyadaida wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassantu bidhil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadzal bala wal waba wal qahta wat ta'un innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabban nas mudhibal bash anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka ya Allah. Isfi maradi isfi amradana shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa Kemis yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.